can't forget this evening. Are your faces you are leaving? But I guess that's just the way the story goes. Cerita dimulai saat pria bernama Haejo didatangi pemilik rumah sewanya bernama Bongsuk. Namun, wanita itu tidak menemukan keberadaan Haejo dan hanya bertemu dengan Kiho, rekan Haejo saja. Bongsuk memaksa agar Haejo bisa pergi dari tempat ini karena tempat ini mau direlokasi ulang. Saat Bongsuk pergi, Haejo pun keluar dari tempat persembunyiannya. Sebenarnya ia bukannya tidak mau pergi, hanya saja ia tidak punya tempat untuk dituju. Pekerjaan Haejo dan Kiho unik, yaitu membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Ada salah satu penelpon yang minta Haejo mencari keluarganya yang menghilang, tapi Haejo menolak karena jika mereka kehilangan seorang anak sebagai contoh, seharusnya bukan mereka yang mencarinya, tapi itu sudah jadi tanggung jawab orang tua. Singkat cerita, hari itu ada seorang wanita kaya bernama Yang Hee yang minta tolong kepada Haejo dengan paksaan. Ia minta diculik dari pernikahannya sendiri. Sebenarnya cukup riski mengingat calon suami Yang Hee adalah seorang bos geng. Namun karena menantang, maka Haejo pun menyetujuinya. Lalu di lain tempat, ada seorang wanita muda bernama Jamie. Ia bersama dengan anggota keluarga suaminya sedang memperbaiki cincin leluhur keluarga untuk dijadikan cincin pernikahannya. Meski cincin itu tidak terbuat dari berlian, tapi Jamie sangat menghargainya. Terlebih, kata anggota keluarga calon suaminya itu, jika cincin itu tidak penting, karena Jamie sudah membawa berkah ke dalam keluarga mereka, yaitu saat ini Jamie tengah mengandung 8 minggu. Singkatnya, pernikahan Yang Hee dan suaminya pun berlangsung. Semua preman hadir dan pesta berlangsung meriah. Namun, tidak ada tanda-tanda dari Haejo. Padahal, Yang Hee sudah membayarnya dengan penuh uang dan juga emas. Yang Hee mulai cemas karena Haejo belum datang juga. Sampai kemudian, saat kedua pengantin berjalan di altar pernikahan, tiba-tiba sebuah sepeda motor datang. Dan preman-preman yang ada di sana mengira ini adalah sebuah atraksi hiburan yang ada di pernikahan tersebut. Lalu, Haejo turun dari sepeda motornya dan memukul pengantin pria hingga ia pingsan. Lalu Haejo membawa kabur pengantin wanita. Saat di jalan dan dalam keadaan mengebut, tiba-tiba Haejo kehilangan kesadaran dirinya. Mereka berdua hampir saja menabrak truk dan beruntung Haejo sempat membelokkan setir motornya dan jatuh ke pinggir jalan. Rupanya, keadaan Haejo ini berkaitan dengan penyakitnya. Ia terkena tumor otak turunan dan kemungkinan dari orang tuanya. Haejo kesal mengingat ia tumbuh sendirian tanpa orang tua. Orang tuanya itu sudah mentelantarkannya. Mereka harus meninggalkan penyakit kepadanya. Dulu, orang tua Haejo melakukan inseminasi. Sperma ayahnya yang dibekukan berhasil menghasilkan seorang anak laki-laki yang mereka sayangi dan kemudian diberi nama Haejo. Sayangnya 8 tahun kemudian, klinik itu menelpon kembali dan berkata jika mereka salah mengambil sampel sperma. Seharusnya mereka memakai sampel sang ayah di nomor 139, tapi karena kelalaian, mereka malah memasukkan sperma dari nomor 137. Setelah mengetahui hal itu, orang tua Haejo menelantarkannya begitu saja dan kini tidak memperdulikannya. Sementara itu, saat Jamie sedang memeriksakan kandungannya, rupanya ia tidak hamil. Justru ia menopause dini dan berbohong kepada keluarga calon suaminya. Tentu saja ini bukanlah idenya, tapi ini ide calon suaminya agar mendapatkan warisan. Namun ia tidak menyangka jika ia tidak bisa hamil dan malah menopause dini. Di rumah sakit yang sama itu, Haejo yang sedang meratapi takdirnya melihat Jamie yang lewat di hadapannya. Jamie adalah mantan kekasih Haejo. Dulu hidup mereka begitu bahagia. Jamie bercita-cita menjadi seorang ibu yang akan menyayangi anak-anaknya, dan Haejo pun berencana mewujudkannya. Namun tiba-tiba perjalanan cinta mereka harus berakhir. Dari kejauhan, Haejo melihat Jamie menangis. Dari kata-katanya, ia akhirnya tahu jika Jamie mengalami menopause dini dan tidak bisa mempunyai anak.
Singkatnya, Jamie tetap menjalankan pernikahan dengan harapan setelah menikah ia bisa hamil dan kebohongannya tidak ketahuan. Keluarga calon suaminya itu sangat kaya dan masih menjunjung tinggi tradisi Korea yang kental. Mereka memperlakukan Jamie dengan baik meski ia adalah anak yatim piatu dan juga tidak kaya. Lalu pernikahan pun digelar. Jamie tampil cantik dengan pakaian pengantinnya. Tiba-tiba pada saat itu Haejo datang dan langsung mengajak Jamie untuk ikut dengannya dan menemaninya bepergian. Jamie yang saat itu terkejut dengan kedatangan sang mantan tentu saja langsung menolak. Terpaksa, Haejo mengancam Jamie jika ia tahu Jamie tidak hamil dan menopause dini. Ia akan memberitahukan semua orang jika Jamie tidak mau ikut dengannya. Namun, Jamie tetap teguh dengan pendiriannya dan ia tidak mau pergi melarikan diri bersama Haejo. Tiba-tiba, pengantin pria, calon suami Jamie, Hong, datang ke kamar pengantin wanita dan mendapati jika calon istrinya sedang bersama seorang pria. 손님이 계셨네. Saat itu, Jamie memperkenalkan Haejo sebagai temannya dari panti asuhan. Beruntung, Hong senang jika calon istrinya mempunyai kerabat yang bisa datang. Dan saat mengantar ke pintu gerbang, Hong berjanji kepada Haejo jika ia akan melindungi Jamie. Ia tulus mencintai Jamie. Pada saat Hong kembali, Haejo mengejek Jamie karena ia malah memilih pria tua untuk dinikahi. Ia tidak yakin Jamie tulus mencintai Hong, tapi Jamie membantah. Ia tulus menyukai Hong. Perbedaan Hong dan Haejo hanya satu, yaitu komitmen. Hong rela berbohong kepada keluarganya jika ia hamil agar bisa masuk ke dalam keluarga ini. Ia berharap Haejo tidak datang lagi menemuinya. Namun tiba-tiba Haejo malah membuat Jamie pingsan dan menculiknya. Saat itu pernikahan pun dibatalkan karena pengantin wanita menghilang. Beruntung, salah satu kerabat melihat Jamie diculik oleh seorang berandal. Setelah Jamie terbangun, ia sempat melarikan diri. Haejo lalu mengejarnya sampai mereka ke tengah sawah dan Jamie tertangkap. Jamie kesal karena dulu Haejo lah yang mencampakkannya. Dan kini Haejo malah kembali dan menghancurkan mimpi-mimpinya. Haejo lalu memeluk Jamie dan Jamie menangis di pelukan Haejo. Saat membersihkan diri di sungai, Jamie melihat sepatu pengantin yang dipilihkan langsung oleh Hong. Kaki Jamie yang kecil membuat Jamie kesulitan memilih sepatu dan Hong rela berkeliling mencari sepatu yang cocok untuk calon pengantinnya. Padahal katanya pamali pengantin pria memberikan pengantin wanita sepatu karena bisa-bisa pengantin wanita itu kabur. Dan sekarang terbukti meski Jamie tidak kabur melainkan diculik. Jamie beberapa kali mencoba untuk kabur lagi, namun ia selalu tertangkap Haejo. Saat mereka membeli baju, Jamie sempat meminjam ponsel pemilik butik tersebut lalu menghubungi Hong. Namun, pada saat itu ponsel Hong tidak aktif. Aksinya pun gagal karena Haejo mulai curiga, sehingga Jamie pun terpaksa kembali meski aksinya meminjam ponsel tersebut sempat ketahuan. Malamnya, Hong baru sadar jika ada nomor yang tidak dikenal menghubunginya. Ia lalu menghubungi nomor tersebut yang ternyata adalah pemilik butik. Pemilik butik itu memberitahukan benar ada seorang wanita dan seorang pria muda datang membeli bajunya. Tapi ia tidak tahu mereka pergi kemana. Beruntungnya, waktu Jamie meminjam ponsel pemilik butik tersebut, Jamie sempat meninggalkan pesan suara kepada Hong. Jika ia pergi ke daerah Namwon, ia yakin jika calon suaminya itu akan mengejarnya. Hong pun langsung mengambil mobilnya dan pergi menjemput calon istrinya. Sementara itu, Haejo dan Jamie singgah di rumah makan. Rumah makan itu Haejo pikir adalah milik ayah aslinya alias pemilik sperma nomor 139 sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pemilik klinik. Ia melihat ayah dan juga anak-anak pemilik rumah makan itu begitu harmonis, membuat Haejo mengasihani dirinya sendiri. Ia juga berpura-pura melihat kepala pemilik rumah makan itu untuk mengambil sehelai rambutnya yang akan ia gunakan untuk tes DNA. Selain makan, Haejo dan Jamie pun juga menginap di rumah tersebut. Saat Haejo tertidur, Jamie berniat untuk kabur, namun aksinya terhenti saat ia melihat Haejo mengigau sambil
sambil menangis dan berkata jangan pergi. Jamie pun tersentuh dan kemudian menggenggam tangan mantan kekasihnya itu. Dulu, Haejo pernah bekerja mengantarkan sebuah paket. Ia terburu-buru dan akhirnya berakhir kecelakaan dan menabrak sebuah mobil. Beruntung keduanya tidak mengalami kecelakaan yang parah. Hanya saja, ternyata orang yang ada di dalam mobil rupanya adalah ayahnya Haejo yang sudah menelantarkannya. Tidak menanyakan kabar, ayahnya itu hanya meninggalkan kartu nama lalu pergi meninggalkan Haejo yang sedang terluka. Dan di sanalah Jamie bertemu dengan Haejo, lalu kemudian mengobati luka yang ada di tangannya. Semenjak saat itu mereka pun menjadi dekat dan mulai berkencan. Saat Haejo merasakan tangan Jamie, ia langsung menarik tangan Jamie dan mengikatnya di meja agar ia tidak kabur. Sementara Haejo pergi keluar dan bertemu dengan rekannya dari forensik untuk tes DNA. Ia lalu memberikan rambut yang ia ambil dari pemilik rumah makan dan tinggal menunggu hasilnya. Saat hendak balik ke rumah itu, tiba-tiba ia mendengar keributan di antara ketiga anak pemilik rumah dan juga menantunya. Mereka memperebutkan pembagian warisan rumah makan ini. Mereka berniat menjualnya diam-diam lalu membaginya rata. Tapi karena serakah, anaknya itu malah bertengkar karena merasa tidak adil. Haejo jadi sadar rupanya keluarga harmonis yang ia lihat tidak sepenuhnya bahagia. Malam itu ia habiskan dengan berbincang dengan Jamie, di mana mereka sadar sebenarnya mereka berdua masih saling cinta. Dulu, Haejo mencampakkan Jamie dan Jamie pergi meninggalkan Haejo. Sementara Haejo pikir Jamie hanya berpura-pura pergi dan Jamie saat itu berharap Haejo mengejarnya. Pagi harinya, Haejo memutuskan membuang sebelah sepatu Jamie. Jamie sangat marah mengingat sepatu itu pemberian dari Ehong. Sementara saat ini, Ehong berada di kantor polisi dan melaporkan jika calon istrinya sedang diculik. Bukannya membantu, para polisi itu malah yakin jika Jamie bukan diculik, melainkan kabur. Ehong pun tidak kehabisan akal. Ia lalu mencetak foto-foto Jamie lalu menyebarkan di daerah itu. Pada saat itu, seorang makelar datang ke rumah makan untuk membahas penjualan. Karena percocokan tadi malam masih belum selesai, anak-anaknya itu masih meributkan pembagian hasil. Padahal ayah mereka tidak mau menjual rumah makan ini. Melihat hal tersebut, Haejo pun jadi naik pitam dan ikut campur. Karena merasa dia juga mungkin putra pemilik rumah makan ini, maka ia minta pembagian dibagi 5. Bingunglah mereka semua dan menganggap Haejo sedang gila dan ia diusir dari sana. Menurut pemilik rumah makan itu, Haejo seharusnya tidak ikut campur dengan urusan anak-anaknya. Sebenarnya, ia tahu jika anak-anaknya itu memang pura-pura baik kepadanya karena ingin rumah ini, dan Haejo tidak ada hak untuk ikut campur. Saat itu, Haejo ingin memberitahukan jika kemungkinan dia adalah anak pemilik rumah makan. Tapi, sebuah pesan dari rekannya mengurungkan niat. Pada saat makelar itu pergi, ia melihat selebaran yang berterbangan yang dibuat oleh Ehong. Ia lalu melihat wajah Jamie di sana dan langsung menghubungi Ehong. Ehong pun berlari menuju lokasi dan pada saat ia hendak sampai ke rumah makan itu, Haejo melihat Ehong. Ia langsung membawa Jamie pergi dari sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ehong tiba-tiba mencuri mobil polisi yang datang karena mendengar keributan. Di jalan, Jamie menjambak mencekik Haejo agar ia mau menghentikan mobilnya. Dan pada saat itu, mobil Haejo pun terjatuh ke pinggir jalan. Jamie pun mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun sayang, ia jadi tawanan saat Ehong menodongkan pistol kejut ke arah Haejo. Dan karena tidak bisa menggunakan pistol tersebut, pistol itu malah mengenai tubuh Ehong sendiri, sehingga ia pun pingsan di depan Jamie. Hal tersebut membuat Jamie semakin kesal dengan Haejo, lalu memukuli Haejo. Ia menyumpahi Haejo untuk mati saja, agar dirinya bisa bahagia. Pada saat itu, Haejo menyuruh Jamie untuk berhenti memukulinya karena ia kesakitan. Dan tiba-tiba Haejo pun ikut pingsan. Saat Haejo bangun, ia sudah berada di rerumputan yang berbeda. Hanya dia sendirian dan tidak ada Jamie ataupun Ehong di sana. Ia kira ia sudah ditinggalkan. Rupanya
Hong dijemput polisi dan bangun di kantor polisi. Ia lalu dijemput oleh seseorang yang akan membantunya untuk mencari keberadaan Jamie. Sementara Jamie rupanya duduk di atas jembatan sembari menunggu Haejo terbangun. Ia berkata, ia hanya menunggu Haejo, lalu setelah itu mereka harus berpisah dan kembali ke tempat masing-masing. Namun Haejo tidak akan mau berpisah dengan Jamie. Ia ingin Jamie tetap bersamanya. Jamie meminta Haejo untuk membunuhnya saja. Karena dengan begitu mereka berdua tidak akan bertemu lagi. Haejo kemudian berkata jika ia akan mati demi Jamie. Namun sebelum ia mati, ia ingin Jamie menjadi miliknya seutuhnya. 넌 행복하게 살아. Mendengar hal tersebut, Jamie bingung apa maksud perkataan Haejo. Tapi ia tidak terlalu memikirkannya dan malah menendang Haejo jatuh ke sungai. Setelah itu, Jamie sempat menyusul Hong ke kantor polisi. Di sana, sebenarnya Jamie bisa langsung datang dan menemui calon suaminya. Namun, Jamie mengurungkannya dan memilih pergi bersama Haejo. Haejo bingung, padahal Jamie bisa saja lari bersama calon suaminya. Tapi mengapa Jamie malah takut dan bersembunyi? Jamie bilang ia merasa tidak akan bahagia. Awalnya ia berpikir menikah dengan orang kaya dapat meringankan beban di dalam hidupnya. Namun, Jamie justru takut melihat Hong begitu mencintainya. Jamie takut ia malah merenggut kebahagiaan Hong karena ia tidak bisa memberikan Hong keturunan. Sementara itu, Hong pergi bersama pria bayaran ibunya bernama John. John memberikan informasi dan juga foto jika sepertinya Jamie bahagia pergi bersama Haejo. Meski dari foto-foto itu terlihat benar, tapi Hong masih belum bisa mempercayainya. Singkatnya, Haejo membawa Jamie ke Busan. Di dalam kereta api, Jamie melihat seorang ibu sedang menyusui bayinya. Jamie berharap ia bisa merasakan momen tersebut suatu hari nanti. Dan Haejo yang melihatnya juga tersenyum. Ia ingat dulu ayahnya juga sangat menyayanginya. Sehingga kemudian Haejo akhirnya cerita tentang tujuannya. Bagaimana ia mencari ayah kandung yang wajahnya saja tidak ia ketahui. Ia punya beberapa kandidat dan salah satunya pemilik rumah makan. Jamie lega jika bapak pemilik rumah makan itu bukanlah ayah kandung Haejo, mengingat betapa manjanya ia mengasuh anak-anaknya hingga anaknya malah berniat menjual rumah makan satu-satunya milik ayah mereka. Pada saat itu, tiba-tiba Haejo merasakan sakit yang luar biasa pada kepalanya. Ia langsung menuju ke toilet untuk minum obat agar tidak ketahuan oleh Jamie. Saat kereta sudah sampai, barulah Haejo keluar dari toilet. Di sana, Jamie melihat obat-obatan berjatuhan sehingga ia kemudian berpikir pasti terjadi sesuatu kepada Haejo. Ia baru ingat baru-baru ini Haejo juga mimisan dan sempat pingsan. Di Busan, Haejo dan Jamie membeli beberapa pakaian dan juga ponsel sekali pakai. Saat itu ia menerima telepon dari rekannya jika ia dicari-cari oleh bos geng preman, suami Yang Hui. Ia pikir Yang Hui masih bersama Haejo, padahal Yang Hui sudah kabur ke luar negeri setelah kecelakaan itu. Singkatnya, Haejo dan Jamie sampai ke rumah di atas gunung. Rumah itu didiami oleh seorang pria parubaya yang tinggal sendirian bernama Ko Jae-gun. Jamie lalu membantu menjelaskan kepada Tuan Ko Jae-gun maksud kedatangan mereka, yaitu mencari pendonor sperma yang menjadi ayah kandung Haejo. Beruntung, Tuan Ko adalah pria yang ramah. Ia hanya tidak menyangka donasi sperma yang dulu ia lakukan menghasilkan seorang anak. Padahal dulu ia dibayar, tapi ia juga penasaran apakah benar Haejo adalah putranya. Ia menyuruh Haejo dan Jamie untuk menginap karena ia juga ingin tahu hasil dari tes DNA yang akan Haejo lakukan. Saat itu, Haejo meminta kawannya dari forensik datang. Kawannya itu kesal karena ia harus naik gunung hanya untuk mengambil sampel dari Haejo. Padahal, sampel bisa dikirim melalui pos. Sementara menunggu hasilnya, Jamie membantu Tuan Ko di kebun. Tidak hanya itu, Jamie juga membantu Tuan Ko memasak. Menurut Tuan Ko, jika benar Haejo adalah putranya, ia sangat senang memiliki menantu seperti Jamie karena Tuan Ko mengira Jamie dan Haejo adalah sepasang kekasih.
Sambil tertawa, Jamie juga menceritakan jika ia sudah menopause dini. Entah mengapa, saat mengobrol dengan Tuan Ko, Jamie merasa nyaman. Namun Haejo sadar Jamie tertawa untuk menutupi kesedihannya. Ia lalu memberitahu Jamie, jika Jamie ingin menangis, maka menangis saja. Luapkan segalanya dan jangan memaksakan diri untuk tertawa. Di hadapan Haejo, tiba-tiba Jamie langsung menangis. Haejo hanya bisa menepuk pundak Jamie sembari menangis dalam diam. Malam menjelang subuh, Haejo tiba-tiba terbangun karena kepalanya sakit. Ia lalu mencari obatnya namun tidak menemukannya. Rupanya obat itu ada di tangan Tuan Ko. Tuan Ko tahu jika obat itu untuk kanker stadium 4. Ia menemukannya di lantai. Dan Tuan Ko akhirnya tahu jika Haejo sedang sakit parah. Pada saat itu, Tuan Ko ingin Haejo ikut dengannya ke pasar ikan. Di sana Tuan Ko membeli banyak ikan-ikan segar dan berkata kepada penjual ikan jika ia ingin menghadiahkan putranya itu makanan enak. Haejo begitu tersentuh, padahal hasil DNA masih belum keluar. Sementara itu di rumah, Jamie terbangun dan mendapati Haejo beserta Tuan Ko tidak ada di rumah. Ia lalu memutuskan untuk kabur di tengah hutan yang masih gelap. Tiba-tiba, ia malah jatuh tersungkur dan sadar jika ia berhasil kabur pun, ia tidak punya tempat tujuan. Sehingga Jamie pun memutuskan untuk balik ke rumah Tuan Ko. Di sisi lain, bos geng preman-preman itu sudah menemukan lokasi terkini Haejo dan mereka bergegas mencari keberadaan Haejo lewat info dari Kiho. Haejo lalu pulang ke rumah dan mendapati wajah Jamie penuh luka. Jamie berkata sejujurnya jika tadi ia berusaha kabur dan kemudian membiarkan Haejo beristirahat. Pada saat itu Tuan Ko berniat pergi bekerja. Katanya, pekerjaannya ini biasa saja, bayarannya pun tidak mahal, tapi membuatnya tetap sibuk. Tuan Ko berpesan kepada Jamie, jika Haejo bangun, ia ingin Jamie bisa memberikan pesan kepada Haejo, apapun hasil yang keluar, ia ingin tetap menganggap Haejo sebagai putranya. Setelah Tuan Ko pergi, Jamie berniat memasak untuk makan siang. Ia lalu mencari sayur-sayuran yang ditanam Tuan Ko di luar, tapi ia malah bertemu dengan para preman yang rupanya sudah sampai ke tempat ini. Bos preman itu akhirnya tahu jika Jamie adalah calon istri seorang tabib bernama Ehong melalui selebaran. Ia jadi tambah tahu tidak hanya calon istrinya Yang Hui, calon istri Ehong yang seorang tabib akupuntur itu juga dibawa kabur oleh Haejo. Beruntung, Jamie bisa segera kabur dan membangunkan Haejo agar mereka bisa segera melarikan diri. Saat hendak kabur, Haejo sadar semua uangnya menghilang. Ia akhirnya tahu jika Tuan Ko adalah seorang penipu. Beruntung, Haejo melihat catatan di kalender milik Tuan Ko dan tahu kemana Tuan Ko pergi. Haejo dan Jamie pun bergegas pergi ke sebuah pelabuhan. Ada sebuah tempat yang rupanya berisikan para penjudi dan salah satunya adalah Tuan Ko. Haejo mengamuk dan langsung menangkap Tuan Ko yang sudah menghabiskan uangnya. Tuan Ko masih saja berkata lembut jika ia tidak berniat mencuri uang milik Haejo. Ia hanya ingin meminjamnya sebentar dan jika ia menang maka uang itu akan ia kembalikan beserta bunga-bunganya. Lagi pula, beberapa hari ini ia sudah membuat hidup Haejo menjadi lebih berwarna dengan memainkan peran antara ayah dan anak. Jadi wajar jika ia meminjam uang putranya sendiri. Tapi, Haejo sudah tidak percaya lagi kepada Tuan Ko, terlebih Jamie. Jamie langsung memukuli Tuan Ko dan berkata, jika anjing saja tidak mau punya ayah seperti Tuan Ko. Bukannya taubat atau sadar diri, Tuan Ko malah semakin mengejek Haejo jika hidup Haejo seperti anak kecil saja yang kekurangan kasih sayang. Haejo pun kesal dan langsung memukuli Tuan Ko hingga ia babak belur. Ia tidak bisa berhenti sampai kemudian Jamie menyuruhnya untuk stop dan langsung memeluk Haejo.
Setelah mengalami kejadian hari ini, Jamie lalu menyemangati Haejo. Beruntung kan, Tuanku bukanlah ayah kandung Haejo. Bayangkan saja seorang penipu tersebut menjadi ayah Haejo. Ia akan menemani Haejo untuk menemui kandidat ayah kandung Haejo selanjutnya. Namun, Haejo menolak karena sekarang ia tidak ingin Jamie menemaninya lagi. Lebih baik Jamie pergi dan kembali ke kehidupannya yang dulu. Jamie lantas kesal dengan tingkah Haejo. Dulu Haejo lah yang memaksanya untuk ikut bepergian. Lalu sekarang, seenaknya Haejo malah mengusirnya. Ia tidak mau pergi dan ia akan membantu Haejo menemukan ayah kandung Haejo. Ia akan bertanya kepada ayah Haejo kenapa ayahnya itu membawa orang yang kejam seperti Haejo ke dunia ini. Haejo kemudian mencium Jamie. Sayangnya pada saat itu dari kejauhan, Hong melihat jika calon istrinya berciuman dengan orang yang menculik Jamie. Apakah benar selama ini Jamie bukan diculik, melainkan kabur darinya? Dulu Hong selalu dijodohkan oleh ibunya. Alih-alih mencari tipe yang cocok untuk dirinya, ibunya itu selalu mencari wanita yang mirip dengan ibunya. Entah itu dari kepribadian yang pemarah atau fisik ibunya. Hong selalu menolak dan akhirnya di umur yang sudah tidak muda lagi, ia belum punya pasangan. Sampai kemudian ia bertemu dengan Jamie. Jamie adalah salah satu murid ibunya. Ibu Hong adalah seorang pengusaha sukses makanan kuliner tradisional. Suatu hari Jamie diusir dari kelas karena ketahuan memakai bumbu instan. Alih-alih bersedih, Jamie hanya tertawa melihat kehidupannya. Dari sana Hong dan Jamie sering bertemu dan tertarik satu sama lain. Awalnya, ibunya Hong tidak menyetujuinya. Makanya Hong berbohong jika Jamie sedang mengandung anaknya. Sekarang, Hong malah melihat Jamie sedang bercumbu dengan Haejo. Ia begitu sakit hati padahal mereka sudah berjanji untuk saling percaya. Hong langsung menghampiri mereka berdua dan meninju Haejo. Alih-alih marah kepada Jamie, ia justru memeluk calon istrinya dan bersyukur jika Jamie baik-baik saja. Pada saat itu, preman-preman itu kembali datang dan terpaksa Hong, Jamie, serta Haejo melarikan diri. Awalnya Haejo dan Jamie pergi naik kapal meninggalkan Hong sendirian. Tapi Hong langsung melompat ke dalam air dan berharap Haejo mau kembali dan menjemputnya. Mereka bertiga lalu terbangun di sebuah pulau terpencil. Berhubung Haejo masih pingsan, Hong langsung mengajak Jamie kembali pulang. Tapi di sini Jamie menolak. Ia tidak bisa kembali dan menikah bersama Hong. Jamie mengungkapkan jika ia menopause dini, ia tidak akan memiliki keturunan dan tidak bisa mengabulkan keinginan keluarga Hong. 그때 멈췄어야 했는데. Sebagai seseorang yang tulus mencintai Jamie, Hong tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia akan bilang kepada ibunya jika dirinya lah yang mandul. Memiliki anak tidak penting baginya, asal ia bisa hidup bersama Jamie selamanya. 우리 둘만 행복하게 살면 돼요. Singkatnya, mereka lalu berusaha bertahan hidup dengan mencari ikan. Hong juga akhirnya tahu jika Haejo adalah mantan kekasih Jamie. Haejo mempertanyakan apakah Hong benar-benar bisa menerima Jamie apa adanya. Jamie sangat bersedih saat tahu dia menopause. Jamie bercita-cita ingin mempunyai keluarga yang utuh. Menurut Haejo, Hong benar-benar bodoh sampai tidak tahu apa yang terjadi kepada Jamie. Hong kesal dengan Haejo dan akhirnya mereka saling pukul. Aksinya terhenti saat Jamie berteriak dan menghentikan mereka berdua. Kedua pria itu malah tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan Jamie yang berhasil mendapatkan kerang dan juga gurita untuk dimakan. 우리 재민 씨는 어쩜 이렇게 재주가 많을까? Setelah makan, Hong meminta Haejo untuk menemaninya buang air. Ia hanya tidak mau meninggalkan Haejo dan Jamie berduaan lagi, mengingat keduanya adalah mantan kekasih. Tiba-tiba, Haejo kejang dan pingsan. Hong yang seorang tabib kemudian memeriksakan keadaan Haejo. Ia tahu jika Haejo hidupnya tidak lama lagi. Dengan setia, ia menunggu Haejo kembali sadar. Setelah beberapa saat, Haejo pun terbangun. Hong kesal karena Haejo yang sedang sekarat malah membawa kabur calon istrinya. Bagaimana jika tiba-tiba Haejo mati di depan Jamie? Bayangkan saja perasaan Jamie pada saat itu. Haejo merasa senang karena sepertinya Hong mengkhawatirkan dirinya.
Ia ingin sekali memanggil Ahong sebagai seorang kakak. Pada saat itu, tiba-tiba bos preman itu datang. Ia datang sendirian dengan susah payah, hanya ingin balas dendam kepada Haejo. Bos preman itu berencana membunuh Haejo, padahal sudah tahu jika calon istrinya, Yang Hui, tidak bersama Haejo. Calon istrinya itu sudah kabur ke luar negeri, tapi demi nama baiknya, ia tetap ingin menghabisi Haejo. Sayangnya, saat itu Haejo tiba-tiba kembali kejang. Hal ini menjadi kesempatan bos preman itu untuk menghabisi Haejo. Beruntung, ada Jamie dan juga Ahong yang langsung menolong Haejo. Mereka bertiga lalu mendorong preman itu dan preman itu terjatuh tepat di atas batu yang membuat kepalanya bocor. Tapi sayang, saat mendorong preman itu, pisau yang preman itu pegang tertancap di perut Jamie. Dan Jamie pun tidak sadarkan diri. Beruntung, berkat rekan Haejo yang menghubungi polisi, Jamie bisa segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan di sana. Sayang, itu adalah kali terakhir Haejo melihat Jamie. Ia sudah salah membawa Jamie bersamanya, dan kemudian Haejo pergi dan tinggal di rumah Bongsuk. Ia hanya berbaring dan terus berbaring sambil terus memegang sepatu Jamie. Hanya ini satu-satunya yang bisa Haejo ambil agar ia bisa selalu teringat dengan Jamie. Sepatu itu tidak mahal. Jamie memilihnya waktu mereka berada di Busan. Ia membeli sepatu itu karena kasihan. Sepatu itu terlihat diabaikan, padahal jika dibersihkan atau dirawat, sepatu itu bakalan masih bagus. Haejo teringat dengan hidupnya. Ia juga ditinggalkan dan dulu ia berharap ada seseorang yang mau menggenggam tangannya. Sewaktu masih remaja, Haejo dibawa Bongsuk untuk bekerja bersamanya di sebuah klub. Di sana, ia bekerja serabutan. Apa saja ia lakukan, sampai kemudian Bongsuk memberikan modal untuk Haejo dan membuka bisnis jasanya sendiri. Sementara, setelah menjalani operasi dan pengobatan, kini Jamie dibawa ke rumah Ahong dan dia menjalani pengobatan sampai Jamie siuman dan pulih. Ahong selalu menjaga Jamie dan memberikan obat tepat waktu, meski kadang ia dimarahi oleh ibunya karena ia dilarang mendekati Jamie lagi. Waktu pun berlalu dan sekarang Jamie sudah siuman. Ia pun berhadapan dengan ibunya Ahong. Ibu Ahong ingin Jamie pergi dari kehidupan anaknya, mengingat sekarang ibu Ahong sudah tahu Jamie tidak hamil. Jika Jamie masih punya hati nurani, sebaiknya Jamie pergi secara diam-diam. Jamie pun menolak. Ia memang akan pergi karena tahu diri, namun ia ingin bicara dulu dengan Ahong untuk yang terakhir kalinya. Jamie lalu bertemu dengan Ahong. Ahong masih ingin bersama dengan Jamie, namun Jamie berkata ia harus tahu diri dan yang terbaik adalah mereka harus berakhir sampai di sini. Sebenarnya Ahong tahu jika hubungannya dengan Jamie memang tidak akan berhasil. Ia tahu di dalam hati Jamie masih ada Haejo. Malam itu, saat Ahong duduk sendirian, Haejo rupanya datang mengunjunginya. Entah mengapa, meski tahu Jamie akan menikah dengan Ahong, ia tidak merasa sakit hati. Karena Jamie sudah menemukan pria hangat yang baik hati dan tulus mencintai Jamie. Ahong tahu kedatangan Haejo kemari bukanlah ingin menemuinya, melainkan ingin tahu keadaan Jamie. Dan Ahong berkata Jamie baik-baik saja. Setelah tahu, Haejo kemudian mengembalikan sepatu milik Jamie. Lalu ia pergi dari sana. Keesokan harinya, Jamie memutuskan untuk pergi dari rumah Ahong. Ia lalu datang ke rumahnya Bongsuk karena tahu Haejo pasti ada di sana. Saat Bongsuk membukakan pintu, ia sedang berpakaian seksi dan Haejo hanya menggunakan celana boxer saja. Tapi Jamie tidak peduli, ia pun langsung mendekati Haejo lalu menggigitnya. Singkatnya, Haejo lalu membawa Jamie keluar untuk bicara. Ia ingin Jamie pergi karena sekarang ia tidak membutuhkan Jamie lagi. Ia mengaku tidak benar-benar mencintai Jamie. Kemarin, ia datang ke rumah Ahong hanya untuk mengembalikan sepatu milik Jamie. Haejo berkata, nasib mereka berdua buruk. Mereka berdua tidak bisa bersama. Buktinya, Jamie berakhir ditikam. Lagi pula semenjak bersama Jamie, hidup Haejo jadi lebih sengsara. Setelah mengatakan hal yang sangat menyakiti Jamie, ia pun meninggalkan Jamie sendirian di tengah
tengah hujan yang cukup lebat. Sementara Jamie hanya menangis. Ia terus berdiri di tengah hujan itu berharap Haejo kembali, namun Haejo benar-benar pergi. Sementara itu, Haejo berpura-pura lega, akhirnya hubungannya dengan Jamie benar-benar berakhir. Namun, belum ada 30 menit, ia berada di rumah. Ia sudah mengkhawatirkan Jamie, lalu kembali. Namun Jamie sudah tidak ada di tempat. Ia mencoba menghubungi Jamie, namun Jamie tidak mengangkat ponselnya. Sampai kemudian, Haejo pergi ke rumah lamanya dan di sana Jamie meringkuk kedinginan di atas sofa. Haejo pun menangis karena ternyata dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Ia kembali ke pelukan Jamie, lalu tidur bersama. Sementara itu, Eun hidupnya semakin tidak terarah. Ia memang mengikhlaskan kepergian Jamie, namun ia sama sekali tidak melupakannya. Ia mencoba mengikuti semua kata-kata ibunya, tapi di pikirannya hanya ada Jamie. Ia benar-benar tidak bisa hidup tanpa Jamie. Sampai kemudian, Eun memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan ibunya. Suatu hari, Haejo mendapatkan kabar jika kandidat ayah kandung selanjutnya adalah seorang pembisnis sukses bernama Tuan Shin. Ia belum pernah menikah, namun sering mendonorkan spermanya, sehingga ia disebut dengan Raja Sperma. Jika Haejo benar-benar anak kandungnya, maka hidup Haejo akan seperti mendapatkan jackpot. Dibantu Jamie, Haejo berniat mengambil rambut Tuan Shin di sebuah acara pembukaan bisnis barunya. Sayangnya, saat Jamie menarik rambut Tuan Shin, rupanya Tuan Shin menggunakan rambut palsu untuk menutupi kebotakannya. Karena gagal, Jamie pun hendak melarikan diri. Namun tiba-tiba Haejo tumbang dan mulai kejang. Ia pun mulai tidak sadarkan diri saat Jamie memanggil-manggil namanya. Haejo lalu dibawa ke rumah sakit dan di sana Jamie maupun Bongsuk serta Kari akhirnya tahu jika Haejo menderita tumor otak yang sudah memasuki stadium akhir dan dokter tidak bisa melakukan apapun lagi. Jamie kemudian teringat kembali saat bersama Haejo. Kenapa selama ini dia tidak sadar bahwa Haejo selalu menderita? Dia pingsan, kejang, bahkan pernah mimisan. Ia bahkan pernah meminta Haejo untuk mati saja agar ia bahagia. Lalu, Jamie ingin sekali melakukan hal yang sangat diinginkan oleh Haejo, yaitu mencari ayah kandungnya. Ia mencoba mendatangi Tuan Shin lagi. Meski ada sedikit kesulitan, ia akhirnya mendapatkan rambut Tuan Shin dan mengirimnya langsung ke bagian forensik. Saat Jamie pergi ke rumah sakit, Haejo semakin kritis. Ia bahkan koma. Dan saat Jamie menemani Haejo, ia pun mendapatkan kabar jika rupanya Tuan Shin bukanlah ayah Haejo. Harapannya pun kembali pupus. Melihat kondisi Haejo semakin mengkhawatirkan, Jamie kemudian melakukan hal yang tidak terduga. Ia membawa Haejo kabur dari rumah sakit. Niatnya cuma satu, ia ingin Haejo tidak meninggal di rumah sakit. Namun sayang, karena badannya kecil dan susah mendapatkan tumpangan, membuatnya harus terdiam di pinggir jalan. Namun, dinginnya jalanan malah membuat Haejo terbangun dari komanya. Jamie pun lantas bersyukur akhirnya kekasihnya itu bisa melewati masa kritisnya. Sekarang, Haejo ingin menyelesaikan misinya, yaitu mencari ayah kandungnya. Dan kandidat selanjutnya ada di kota sebelah. Haejo dan Jamie kemudian pergi ke sana. Di perjalanan, mereka bersenang-senang dan juga berbelanja pakaian. Lalu kemudian berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Setelah itu, Jamie dan Haejo menatap langit di malam yang indah. Mereka bersama sampai pagi menjelang. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah rumah. Rumah itu bagus dan terlihat seperti rumah keluarga yang harmonis. Haejo meminta bantuan kepada Jamie untuk bicara kepada keluarga itu jika mereka membutuhkan sehelai rambut untuk tes DNA. Jamie pun setuju, lalu kemudian ia mengetuk pintu rumah tersebut. Saat pintu itu dibuka, Jamie lalu melihat seseorang yang tidak asing baginya. Ia sadar Haejo mempertemukannya dengan ibu kandung yang dulu pernah membuangnya.
Namun, Haejo malah meninggalkan Jamie sendirian di sana. Haejo sebenarnya tidak tega meninggalkan wanita yang ia cintai di sana. Ia pun hanya bisa menangis sembari bertemu dengan Eohong. Eohong sebenarnya kesal karena Haejo membuat Jamie patah hati lagi. Tapi menurut Haejo, ini adalah kesempatan untuk Jamie agar ia bisa berkumpul bersama keluarga kandungnya. Sementara Jamie saat tahu yang ada di hadapannya ini adalah ibu kandungnya, ia malah memutuskan untuk pergi. Karena ia tidak mau bertemu dengan orang yang sudah pernah membuangnya, ia memutuskan untuk kembali dan mencari Haejo. Sementara itu di tempat kari, Ibu Eohong mendapatkan kabar jika kemungkinan Jamie berada di sini. Hanya Jamie yang bisa membuat Eohong pulang ke rumah. Di tempat itu, Ibu Eohong juga bertemu dengan Bongsuk yang juga sedang mencari keberadaan Jamie yang telah membawa kabur Haejo. 동지, Bersama Eohong, Haejo menceritakan bagaimana dia ditelantarkan. Dulu ayah dan ibunya begitu menyayanginya. Sampai kemudian ibunya menerima kabar jika ia adalah hasil dari sperma yang salah dan masih belum diketahui siapa ayah kandungnya. Awalnya ibunya berniat menyembunyikan hal tersebut. Namun rahasia itu terbongkar saat klinik memberitahukan ayah Haejo. Ayah Haejo pun murka dan mulai berubah. Lalu kemudian ibunya memutuskan untuk bunuh diri. Semenjak saat itu ayahnya tidak pernah lagi bicara dengannya. Ia diabaikan sampai lulus SMA. Saat kelulusan, ayahnya pun tidak mau datang. Maka semenjak saat itu, Haejo pun memutuskan untuk pergi dan bekerja bersama Bongsuk. Sementara pada saat itu, Jamie sampai ke tempat kari. Ia terkejut melihat ada Ibu Eohong yang sedang mencari Eohong dan juga Bongsuk yang sedang mencari Haejo. Lalu tiba-tiba saat semua orang kebingungan karena Jamie pun tidak mengetahui di mana mereka berada, Haejo dan Eohong datang sambil membawa ayam goreng. Bongsuk langsung memeluk Haejo karena ia tahu sebenarnya selama ini Haejo hanya berpura-pura kuat. Namun sebenarnya ia takut mati. Setelah dipeluk wanita yang selama ini mengasuhnya, Haejo juga menangis. Ia tidak rela kenapa harus dia yang mengalami hal ini. Sementara itu, Eohong akhirnya bertemu dengan ibunya. Setelah tahu putranya itu baik-baik saja, ibunya Eohong langsung meninggalkan Eohong di tempat itu. Ia berkata ia akan mengizinkan Eohong melakukan apapun. Eohong boleh pergi kemanapun. Jika ia sudah bosan atau sedang rindu dengan masakan ibunya, barulah Eohong boleh pulang ke rumah. 엄마. 뭐야? Sementara itu, Jamie dan Haejo pun kembali bicara berdua dan menyelesaikan permasalahan mereka. Jamie takut ditinggal oleh Haejo lagi karena ia belum sempat mengucapkan betapa ia mencintai Haejo. Malam itu, saat semua orang tertidur, tiba-tiba Haejo kesakitan. Ia mencoba pergi dari sana dan meninggalkan mereka semua. Sebelum ia benar-benar pergi, Haejo ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Dan malam itu, Haejo pergi ke suatu tempat. Daripada dirinya mencari ayah yang tidak pernah ia ketahui wajah dan alamatnya, lebih baik ia kembali menemui ayahnya yang dulu. Ia kembali ke rumah lamanya dan bertemu dengan ayahnya yang baru saja pulang bekerja. Haejo pun langsung memeluk ayahnya itu erat-erat dan ayahnya pun memeluk putranya. Meski Haejo bukanlah putra kandungnya, kebersamaan mereka semasa Haejo kecil tidak pernah bisa ia hilangkan. Ia sangat menyayangi Haejo. Bahkan ayahnya itu masih menyimpan semua barang-barang Haejo di rumah mereka. 네 방도 그대로야. Setelah menemui ayahnya, Haejo pun kembali menemui Jamie dan mereka pergi bersama. Banyak tempat yang mereka berdua datangi dan kemudian menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka juga mengambil foto untuk saling mengenang satu sama lain. Lalu setelah itu, mereka bermain di tengah salju di atas pegunungan, berlari ke sana kemari dan bermain layaknya anak-anak kecil. Sampai kemudian Haejo menemukan bunga semanggi dan ingin menunjukkannya kepada Jamie. Tapi tiba-tiba
penyakit ini kembali muncul. Haejo pun terjatuh di atas salju yang dingin dan rasanya ia akan mati. Dari kejauhan, Jamie memanggil nama Haejo. Haejo berharap Jamie bisa segera berada di dekatnya agar sebelum pergi, ia bisa memeluk wanita yang ia cintai itu untuk yang terakhir kalinya. Saat Jamie sampai ke hadapan Haejo, Jamie pun tersenyum agar Haejo tidak bersedih. Haejo lalu berterima kasih kepada Jamie. Hidupnya yang suram menjadi lebih berwarna. Tatapan mereka berdua mengisyaratkan jika mereka benar-benar akan berpisah. Namun, cinta mereka akan tetap abadi. 사랑해. No, I can't forget this evening. Are your faces you are leaving? But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows.